أبي العرب والعجم وإمام طيبة والحرم والترجمان بلسان الخبر ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم عزيز الطعام سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد له شرفين يا رب وكرما وتعظيما ومهابة ورفعة والله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العظيم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وهذا من نفع به وتوفيه كتاب العالمين قال: وقد سميت هذه الرسالة المشار إليها رسالة المعاونة والمظاهرة والمنازعة للراغبين من المؤمنين في سلوك الآخرة. Dan sesungguhnya telah kuberi nama akan ini risalah yang kita kecil al-musyarah yang diisyaratkan kepadanya akan risalah mu'awan, risalah tolong-menolong, wal mubarak bantu-bantu, wal mu'azzarah dan mudah-mudah lil-raghibina bagi orang-orang yang minal mu'minina daripada orang-orang mukmin fi sulukil akhirah di dalam menjalani jalan akhir. As'alullah ta'ala ay yanfa'ani biha wa sa'iral mu'minina wa ay yaj'ala jam'i laha wa i'tina'i biha wa bita'rifiha khalisan liwajhihil karim. Aku memohon akan Allah Ta'ala bahwa ia berikan manfaat akan dakwah yang besar tersebut dan seluruh orang-orang mukmin, dan bahwa ia jadikan penghimpunanku baginya menjadi satu. Wa'tinai biha,
dan perhatianku terhadap risalah tersebut. Wa bita'rifiha, dan dengan mengharapkannya khalisah, yaj'ala khalisah, Allah jadikan murni liwajhihi karim, bagi zatnya yang mulia, tidak meraih. Wa hadza awamul ibtida'i wa billahi taufiq. Dan inilah masa permulaan, dan dengan Allah telah taufiq. Ya, artinya kepada Allah lah diharapkan taufiq. Kalau kudurat ta'atil amri, diciptakan kemampuan taat pada apa itu namanya taufiq. Kalau kita mau taat kepada itu orangnya, itu namanya taufiq. Wa aqulu musta'inan billahi wa mufawwidan ilaihi wa sa'ilan minhu ay yuwaffiqani li isabati shawabi fid niyyati wal a'mali wal aqwal. Maka aku berkata, padahal aku mohon pertolongan dengan Allah dan menyerahkan diri kepadanya dan memohon daripadanya bahwa ia beri taufik aku untuk mendapatkan kebenaran di dalam segala niat dan segala amal dan segala perkataan. Fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Maka bahwasanya Allah yang mengurus yang demikian itu dan yang kuasa atasnya. Wa huwa hasbi, dan dia Allah cukup untuk aku, tidak perlu melibatkan bantuan yang lain. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik yang memelihara. Wakil wa ma'ana wakilan ay hafizullah. Wa alaika ayyuhal akhul habib bitaqwiyati yaqinika wa tahsini. Wa alaika, ini ilzam, ya. Alaika ini amrin dimana ilzam, dan lazimkan olehmu wahai saudara yang kekasih, bitaqwiyati yaqinik, dengan menguatkan keyakinan. Jadi disuruh kuatkan keyakinan, wa tahsinihi, dan membaguskan keyakinan itu. Fa innal yaqina idza tamakkana min al-qalbi wastawla alayhi sara al-ghaibu ka'annahu syahadatu. Maka sungguhnya keyakinan itu apabila ia telah mantap, telah bertetapkan daripada hati, wastawla alayhi, dan telah berpengaruh di atas hati, sara al-ghaibu ka'annahu syahadatu. Jadilah yang gaib itu seolah-olah kenyataan, bukti. Yang gaib kelihatan seperti bukti. Kalau kita sudah yakin. Wa 'inda dzalika yaqulul muqim kama qala 'Aliyyun karramallahu wajhahu law kushifa al-ghita'u mazdadtu yaqinan. Dan ketika yang demikian itu, jadi ketika sudah mendapat yang gaib seolah-olah sudah kenyataan, yaqulul muqim, berkatalah orang yang yakin, kama qala Aliyyun karramallahu wajhahu, sebagaimana berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, law kushifal ghita'u mazdadtu yaqinan. Jikalau dibukakan tutupannya ini hijab, tidaklah aku bertambah yakin. Kenapa nggak nambah berpol? Kalau bisa tambah yang berpol. Sama, law kushifal ghita'u mazdadtu yaqinan. Dan antara kita dengan orang lain pada hijab. Nah, kalau dibukakan hijab nggak nambah yakin, berarti udah yakin dulu lah. Kalau yang masih nambah artinya sebelum dibuka masih di bawah kurang. Begitu hijab baru yakin. Nah, tapi katanya kalau orang yang sudah yakin itu kira-kira dibukakan hijab nggak nambah yakin. Kan yakinnya udah full, ya. Bisa gitu. Tidak ada kesenari, kalau kusi kalau bertahu, maksud yakin. Kalau dibukakan tutupannya ini hijab, tidaklah aku bertambah yakin. Apa itu yakin? Wal yaqinu ibaratun an quwwatil imani bi sabatihi wa rusuhihi hatta yasira ka'annahu qawlu syarih la tuzalziluhu syukuku wa la tuzahzimuhu al-awham hatta la yabqa
yabqa li syukuki wal awhami wujudun al-baktah. Yakin itu adalah sebutan tentang kekuatan iman. Kalau iman sudah kuat nanti yakin, ya. Jadi yakin itu sebutan tentang kuatnya iman. Jadi kalau orang beriman iman yang kuat, mantap itu namanya yakin. Ya. Nah, yakin itu apapun kuatnya iman. Yakin itu sebutan tentang kekuatannya iman, bisabatihi wa rusulihi, dengan tetapnya, ya, dan mantapnya. Hatta yaksira ka'annahu qawlu syami', ka'annahu qawlu syami'. Seolah-olah ini keyakinan adalah qawlu syami', gunung yang kukuh, yang tinggi, ya. Atau di dalam ini, al-jabal al-azim. Seolah-olah itu gunung yang besar. La tuzalzilu syukuk, tidak akan menggoncangkan dia oleh segala keraguan. Kayak gunung, kita apa kena angin nggak ada, enggak, mantap. Wala tuzalzilu awham, dan tidak menggoyahkan dia oleh segala prasangka. Ini sangat biasa. Hatta la yabqa li syukuki wal awhami wujudun al-batatah, sehingga tidak tinggal lagi bagi segala keraguan dan prasangka itu wujud, sudah ada wujudnya, syak dan prasangka al-batatah sama sekali, al-batatah yang aslan sama sekali. Ya. Kalau menyebutnya Ini bentuk keyakinan, percaya. Jadi kalau yang disebut yakin, kemantepan dari kepercayaan itu. Jadi kepercayaan itu walaupun misalnya mencapai jazam, itu belum tentu yakin. Sebab ada iman, ada yakin. Seperti Nabi Allah Ibrahim AS, dia minta Allah, itu Rabbi hari ini kaifa tuhir mauta, ya aku perlihatkanlah kepada aku bagaimana caranya kau menghidupkan orang mati. Nabi Allah Ibrahim percaya bahwa nanti orang mati bakal dihidupin. Tapi diminta contoh sama Allah, ya. Dia bilang Rabbi hari ini kaifa tuhir mauta, ya Allah perlihatkan kepada aku bagaimana caranya kau menghidupkan orang mati. Kalau Allah bilang awalam tu'min, nah, apa kamu nggak percaya Ibrahim? Apa kamu nggak percaya? Kamu pakai minta contoh. Kalau Ibrahim jawab, saya percaya. Lalu kenapa kamu minta? Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi supaya menjadi tenteram hati saya. Itu yakin kita. Liyatma'inna qalbi itu maksudnya apa? Yakin. Dia udah dapat iman, tapi kepengen dapat apa? Yakin. Dia mau tanya, awalam tu'min, apa kamu percaya? Kalau saya percaya. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi supaya menjadi tenteram hati saya, supaya jadi yakin. Itu maksudnya, ya. Jadi ada yang namanya iman, ada yang namanya yakin. Semuanya ada intikal, ya. Ada intikal yang sampai di batas iman saja, ada intikal yang sampai kepada yakin. Yakin pun berbagi lagi. Ada yang namanya ilmu yakin, ada yang namanya ainul yakin, ada yang namanya hakul yakin, ya. Ilmu yakin. Contoh kita terima surat Al-Quran. Sekian, saya berdoa hadir untuk pernikahan anak saya. Jadi yakin nggak kalau ada pernikahan? yakin. Tapi yakinnya sampai di ilmu. Kita tahu bahwa bakal ada pernikahan. Kita tahu. Nah, pada saatnya kita datang. Kita lihat ada pelanggan, ada orang pada duduk. Ya, itu yang mata kita lihat bahwa apa yang diundang itu terlihat ada. Bentar lagi kalau bilang angkah juga wajah juga maktubat dan mobil itu nikahan itu baru hakul. Ya itu sulikan tadi, ya. Ada yang namanya ilmu yakin, ada yang namanya ilmu dulu, ilmu yakin, ada yang yakin baru hakul yakin. Jadi masalah keyakinan itu tinggi, ya. Kalau keimanan itu di batasnya saja, di batas jasa. Kalau lebih dari itu mantap sudah bisa goyang lain dengan yakin. Ini yang diminta oleh Nabi Allah. Itu disuruh gitu. Iman tidak supaya jangan digoncangkan oleh angin puting beliung, oleh niasa, oleh badai. Tidak. Kalau belum mantap,
gunung kena badai nggak saudara? Kalau itu tank bensin tuh bisa. Kalau ada badai di Afrika, tank bensin yang besar terbalik, terbang itu tank bensin. Itu badai itu ya. Tapi kalau gunung enggak tahu. Orang terbang kalau ada badai. Kalau di Afrika, kita di jalan gitu, makan gitu nggak bisa. Wow, terbangnya di burung. Wow, angin namanya badai. Bahasa Arabnya insar. Nah, tapi ya kita nggak ada badai. Jadi tidak ada perubahan. Bisa itu 100% berarti. Iya. 100%. Ya. Jatuh aja kan udah 100%. Kalau ini udah 1000%. Ya. Kalau 100% itu artinya udah minimal. Kalau berkeyakinan. Kalau 99% belum yakin. 100%. Ini lebih dari itu. Gak ada ukuran. Ya. فإن جاء من خارج لم تصغي إليها الأذن ولم يلتفت إليها القلب. Datang itu cukup orang dari luar, bukan dari hati kita, orang lain yang bikin. Kalau datang itu cukup orang dari luar, lam tusri ilaihi dulu, tidak memperhatikan kepada yang ada telinga. Telinga kita nggak mau dengar, cuek, ya nggak mau dengar. Walau yastafid ilaihi al-qalbu, dan tidak menolak kalau jauh di hati. Jadi kita nggak nengok, biar kita nggak mau nengok. Kalau pun ada. Wasyaitan la yastati'u nuwa min sahibi al-yaqin. Dan setan tidak kuasa mendekat daripada orang yang punya keyakinan ini. Setan nggak bisa, begitu dia. Ya, habis ngapain setan? Bal yafirru minhu. Nah, bahkan jadi setan lari ya daripadanya. Wa yafrahu, dan ngeri setan. Tadi saya perlu ngeri nih. Wayak na'am salamah, ya, dia merasa cukup setan dengan selamat atau selamat aja ya, terus bukan dua orang, dia yang selamat. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna syaitan la yafrahu min dhilli Umar, wa ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar. Sungguhnya syaitan itu ngeri terhadap bayangan Umar. Masa Umar sama bayangannya syaitan takut, ya, ngeri. Wa ma salaka Umar fajjan, dan tidak menjalankan Umar satu lorong illa salaka syaitan fajjan akhar, dan jalan syaitan itu di lorong lain, di jalan lain. Kalau Umar jalan sini, syaitan jalan sini, nggak berani di sini. Nah, kenapa tuh? Karena Sayyidina Umar punya keyakinan yang luar biasa. Kalau tulisannya, tulisan keluar ya, jangan. Ada sebagian ulama itu memperlakukan katanya, kalau ada anak kecil suka nggak mau tidur malam tuh, nangis, saya cengeng, suruh tulis Umar di sini tidak. Ya, karena itu tidak. Tulis tidaknya Umar. Dia lagi hantar. Ya, yakin takut saya takut siapa? Umar nama ini ada lakukan oleh sebagainya hampir. Wal yaqinu yaqwa wa yahsunu bi asbabi. Ya, dan keyakinan itu menjadi kuat dan menjadi baik dengan beberapa sebab. Ada sebabnya. Itu yakin jadi kuat. Ya. Ada beberapa sebabnya harus kita cari, baik usaha dan sebab-sebabnya, baik keyakinan kita menjadi mantap. Minha wa huwa rasul alladhi alaihi al-madar ay yusri al-'abdu bi qalbihi wa udunihi ila istima'il ayati wal akhbarid dallati ala jalalillahi ta'ala wa kamalihi
وعظمته وكبريائه وانفراده بالخلق والأمر والسلطان والقهر وعلى صدق الرسل وكمالهم وما أيدوا به من المعجزات وما حل بمعانديهم من أنواع العقوبات وما ورد في اليوم الآخر من إثابة المحسنين ومعاقبة المسيئين وإلى كون هذا الأمر كافيا في إفادة اليقين الإشارة بقوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم الآيات منها. Setelah daripada sebab-sebab itu, sebab-sebab yang menjadikan yakin kuat dan baik, wahwal aslu, nah ini yang pokok, yang pertama, alladzi alaihi al-madar, yang di atasnya lah tempat beredarnya. Tempat beredar itu as. Al-madar maksudnya di mana? Di as, al-madar, tempat beredar. Ini yang pokok. Ayyusghiyal 'abdu bi qalbihi wa ruhihi, bahwa memperhatikan oleh si hamba dengan hatinya dan dengan telinganya, ila istima'il ayat wal akhbar, kepada mendengar ayat-ayat Quran dan hadis-hadis. Lalu baca ayat-ayat hadis-hadis. Kupingnya memperhatikan dan hatinya juga memperhatikan. Ya. Dan kita masuk keluar, telinga kiri keluar ke kanan, ke kanan, ke kanan. Hatinya juga ikut, tidak memperhatikan. Nah, itu sebab yang pertama. Ya, memperhatikan siapa dengan hatinya dan telinganya kepada mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis. Ayat hadis yang mana? Ada berarti ala jalalillahi ta'ala wa kamalihi wa 'azamatihi wa kibriyaihi. Jadi yang menunjuk di atas kebesaran Allah Ta'ala dan kesempurnaan Allah Ta'ala dan keagungan Allah Ta'ala dan kibriyaihi dan kesombongannya Allah Ta'ala, wanfiradihi bil khalqi, dan menyendirinya Allah Ta'ala dengan menciptakan, tidak ada orang lain, wal amri, menyendiri juga dengan perintah, was sultani, dan menyendiri juga dalam kekuasaannya, wal qahri, dan menggagahi, menyendiri dengan menggagahi. Itu satu, ya. Ya, itu yang menjadi kebesaran Allah. Ayat-ayat dan hadis-hadis wa ala sidqir rusul, dan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjuk di atas kebenarannya para rasul-rasul wa kamalihim, dan kesempurnaan mereka, wa ma uyidu bihi, dan apa-apa yang mereka para rasul diperkuat dengan dia, minal mu'jizati, daripada mu'jizat. Mu'jizat artinya amrun khariqul 'ada yuzharu ala yatimati mudda'i tisara 'inda hadis mu'jizatnya. Amrul khariqul 'ada, suatu perkara yang luar biasa yang diterlihatkan di atas tangan seorang rasul di waktu menolak orang-orang yang itu namanya mukjizat. Jadi hal-hal yang luar biasa yang datang pada rasul namanya mukjizat. Kalau pada aulia namanya karamat, ya. Kalau pada orang mukmin namanya ma'unah. Kalau pada orang kafir namanya istidraj, ya. Atau ihanah. Itu banyak macam-macam itu. Ila ra'aital amra yaqriqu 'adatan fa mu'jizatun min nabiyyin lana sadaq. Ila ra'aital amra, bila kau lihat perkara, ya, apa berubah dari kebiasaan, in kana min nabiyyin, datang dari rasul, fa mu'jizatun min nabiyyin lana sadaq. Namanya mukjizat kalau terbitnya dari seorang nabi, ya. Kalau dari seorang wali namanya karamah, ya. Jadi ada semuanya pada pun ada. Kalau yang muqarrana itu bidakwah rasul kan, itu namanya mukjizat. Kalau wali nggak muqarrana bidakwah. Jadi apa yang dikuatkan mereka itu dengannya daripada mukjizat. Wa mahalla bi mu'anidi, dan apa yang datang dengan orang-orang yang mengingkari mereka. Apa yang terjadi pada orang-orang yang mengingkari pada rasul? Min anwa'il uqubat, daripada segala macam siksaan dunia, kesialan, kemaksiatannya yang menentang rasul, belum lagi nanti di akhirat. Jadi tinggalin juga ayat-ayat itu. Min anwa'il uqubat,
wa ma warada fil yaumil akhir, dan apa yang datang di hari kiamat min isabatil muhsinin, daripada pemberian pahala terhadap orang-orang yang berbuat baik, wa mu'aqabatil musiiin, dan penyiksaan terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Wa idza kauni hadzal amri kafiyan fi ifadatil yaqini al-isyaratu bi qawlihi ta'ala. Dan pada keadaan ini perintah memadai, sudah cukup di dalam memberi faedah yakin untuk mendapatkan keyakinan. Itu ada satu isyarat dari firman Allah Ta'ala yang menunjukkan bahwa dengan ini cukup dalam memberi faedah yakin. Awalam yakfihim anna anzalna alaika al-kitaba yutla alaihim. Apakah tidak mencukupkan akan mereka itu bahwa kami telah turunkan atas kamu dan Alkitab? Cukup tidak? Yutla alaihim, yang dibacakan di atas mereka itu. Ini isyarat bahwa dengan menerima Alkitab, kalau betul-betul itu susah untuk mendapatkan keyakinan. Itu sebab yang pertama, ya. Di antara sebab-sebab yang banyak. As-sababu tsani ayyam huwa bi'ainil i'tibari fi malakutis samawati wal ardi wa ma bassa Allah fiha min ajaibil masnu'ati wa badi'il mukawwanati wa ila ifadatihi al-yaqina al-isyaratu biqawlihi ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Sebab yang kedua, bahwa memandang milik seorang dengan mata i'tibar, bukan dengan mata noto, tapi dengan mata mengambil pelajaran, sambil melihat, sambil memperhatikan dunia. Ayat dua yang i'tibar, bahwa dia melihat dengan mata, mengambil pelajaran di malakutis samawat, pada alam langit, malakut di dalam ini, wal ard, dan alam bumi. Wa ma baqallahu fiha, dan apa yang menghamburkan Allah Ta'ala di bumi min ajaibil masnu'at, daripada segala perbuatan-perbuatan yang aneh-aneh. Coba dilihat di bumi, banyak sekali hal yang aneh-aneh, ya. Dilihat di lautan, ada ini, ya. Lalu kita masuk ke sini itu Ancol, apa namanya? Planetarium. Kita lihat ikan-ikan di situ yang berwarna-warna, biru, merah, hitam, kuning, macam-macam. Siapa yang cat? Dan kalau tuh luntur kan? Nggak ada air, luntur. Lama-lama air asin tadi. Itu kan ajaib makhluk. Ya. Itu gendong, tahu nggak? Iya. Yang biar ayat tuh. Yang ada yang sudah di pohon itu kelapa di bawah tuh. Ada banyak. Dia nggak kemana-mana tuh. Di bawah ya, rezeki itu apa? Rakyatnya. Dia gemuk. Yang lain dia nggak gemuk, tapi dia diam aja di dalam. Dia gemuk, paling besar. Ya. Dia hidup di situ. Janin, ya, yang di dalam perut. Nggak ada awal, nggak ada jarak, dia bisa hidup. Gitu. Jadi banyak di alam-alam bumi ini kalau kita mau perhatikan tuh ajaibul masnu'at, ya. Wa badi'il mukawwanat, dan badi'il mukawwanat, dan yang indah daripada segala yang diciptakan Allah. Itu semua membawa kepada penambahan yakin. Jadi batu permata, ya. Batu permata, saya sering itu melazam. Kalau yang ada punya stel, punya bintang, ya stel itu namanya ada pusat cahaya, kemudian dia berkaki 6, ada yang berkaki 5. Kalau kena matahari itu cahaya dia. Sekarang kalau batu itu agak besar, cahaya 2. Tiap-tiap ada tuh stel tadi, sama. Cahaya tadi kecil, ada juga. Nah, stel. Gimana tuh? Kan pada kalau dipotong udah habis tuh kan, terbagi. Dia enggak, walaupun sebetulnya apa, tetap saya ini ada. Begitu juga yang batu air, yang ada itunya, ada talinya itu, nah itu bisa jalan talinya. Potong, tetap tempatnya tidak ada. Itu memang ada ini, maka tidak. Kadang-kadang saya ngomong tentang dulu aja kan awal ada TV kan tidak enak. Bagaimana masuk itu gambar di kawat, bagaimana? Bisa sampai gitu ada, dan ribu-ribu
Ini menajaib makhluk tidak, cuma karena udah terbiasa kita nggak merasa ajaib lagi ya. Ini banyak kalau kita mau lihat. Itu sudah perhatian. Wa tasarrafu fiha min ajaibil masnu'at wa badi'il muqawalat. Wa ila ifadatihi al-yaqina, dan kepada memberi faedahnya dan yakin, al-isyaratu bi qoulihi ta'ala, itu ada isyarat dengan firman Allah Ta'ala. Sanurihim ayatina fil afaqi. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di tepi-tepi langit. Wa fi anfusihim, dan pada diri mereka. Fil afaq artinya di negeri-negeri, daerah-daerah. Wa fi anfusihim, dan pada diri mereka. Hatta yatabayyana lahum annahu, sehingga nyata bagi mereka bahwa Allah itu adalah al-haq, yang benar. Ya, kalau kita lihat, kita diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan tidak kita merencanakan. Kita lahir, ada kelenjar di mulut yang bisa merasakan makanan, ada gigi, ya, dengan gigi itu tumbuhnya nanti kalau udah besar, kalau udah selesai nyusu, kalau nyusu biasanya kalau mungkin kalau anak orang keluar giginya digigit, itu kayaknya ibunya ya, nanti jadi tidak, nanti tumbuh bertahap gitu. Udah tumbuh, nanti udah besar dengan makan. Kita ini memerlukan gizi makanan. Makanan itu dari buah-buahan, dari nabati, tumbuh-tumbuhan, ada yang dari hewani, dari binatang, ayam, kambing, ya, burung, dan akan. Makan itu perlu pada gigi, supaya tidak makannya di giginya udah sudah itu telah ada lidah yang nah, di dalam itu ada pencernaan, ya, ada zat asam dan sebagainya. Di dalam itu kalau terbagi itu, kalau yang bermanfaat itu vitaminnya datang ke badan kita, ke kuku, ke rambut, banyak. Jadi rambutnya cepat putih, ada vitaminnya itu cukup ini. Lalu yang ampasnya dua yang lainnya. Itu yang ngatur siapa? Kita pernah ngatur. Dia nggak salah jalan ke tempat yang mesti apa semua pulang. Jadi dia keluar, kalau waktu nggak keluar gimana? Sakit. Nah, sakit. Jadi kalau kita lihat itu semua sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mau pikirin, itu sebetulnya udah cukup untuk membuat kita ma'rifah, mengenal kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita nggak mau mikirin biasanya, ya, nggak mikirin duit, ya, gimana caranya? Ada yang diri, ada yang diri. Jadi itu untuk bikin keyakinan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, di dalam diri mereka sendiri ada dalam diri kita. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sehingga nyata bagi mereka itu bahwa Allah itulah yang hak. Nah, itu salah satu daripada penyebab kekuatan yakin. Hatta itu. Yang ketiga, ayyamala ala muqtada ma amana bihi zahiran wa batinan. Nah, yang tiga, bahwa dia beramal atas kehendak apa yang telah ia beriman dengan dia pada zahirnya dan pada batinnya. Jalanin gimana kita punya keyakinan. Kita tahu Allah Ta'ala ada, kita tahu Allah Ta'ala mengetahui, kita tahu Allah Ta'ala melihat. Nah, jalanin. Gimana kalau kita tahu Allah Ta'ala melihat? Nah, kita mesti paham dalam yang perintah harus dilihat ini. Itu kalau kita mau menurut kehendak daripada kita punya keimanan itu. Jangan namanya kita kata tahu Allah Ta'ala melihat, Allah mendengar, kita ngomong sembarangan, kita berbuat sembarangan, berarti tahu Allah lihat. Nah, kalau kita tidak yakin Allah Ta'ala lihat, kan kufur, mengingkari sifat kuasa Allah. Kalau kita percaya, kita yakin, kalau kita buat juga, kita menentangnya. Biar dulu lihat tidak kau terlihat. Kalau begitu, nah berarti itu orang tidak menjalankan muktabal iman. Karena keimanan itu tidak dijalankan, cuma namanya juga iman. Tahu Allah dia, tahu Allah mengetahui, tapi dia tetap jalan bermaksiat, meninggalkan Allah. Berarti dia tidak konsekuen terhadap imannya. Ya. Nah, itu bisa ngalahin iman ya? Nanti bisa ngalahin iman. Bisa. Itu ada masalah subuh. Iya, masalah hati.
Nah, itu kita bawa kepada Allah Ta'ala supaya diberikan apa? Kekuatan. Semuanya itu kembali kepada Allah. Kita nggak punya apa-apa. Nah, untuk dilakukan punya kita. Itu menunjukkan bahwa ini memang Allah Ta'ala yang nggak ada. Perlunya la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah Ta'ala tidak dipengaruhi oleh ngantuk dan tidur. Allah ada tidak? Untuk jadi kita disuruh takhallaku bi akhlaqillah. Kalau kita berakhlak dengan akhlak Allah. Allah nggak ngantuk, jangan ngantuk kita bikin. Nah, gitu. Takhallaku bi akhlaqillah. Allah kan apa itu? Nggak tidur, jangan banyak tidur. Ya, ini menurut kemampuan kita berakhlak dengan akhlak Allah. Sekadar yang kita bisa jalankan itu. Takhallaku bi akhlaqillah. Ini kalau puasa itu. Semua yang mendidik kita meneladani Allah. Allah tak ada rambutnya, ada perutnya kayak kita. Nah, kalau jangan makan kayak Allah gitu. Nah, gitu. Tapi semampu kita. Kalau terus-terusan meninggal, bisa makan. Nah, artinya menurut Fathul Istiqamah. Kita berperangi dengan perangi Allah, tapi menurut kemampuan. Jadi yang dikatakan as-sawmi, puasa itu untuk aku. Jadi untuk meneladani aku. Gitu. Ya, contoh Allah. Allah nggak makan, kita nggak makan. Allah nggak minum, kita nggak minum. Tapi menurut istilah manusia, yang kita manusia bisa lakukan. Ya. Wajib kami ruang dari. Nah, itu mengamalkan muktabar iman tadi. Berkatalah bukan suatu doang. Yang betul yang pikiran jangan ini konsekuensi seperti mana. Kalau ini nggak enak, nggak konsekuensi. Terus dalam keadaan susah, senang, konsekuensi terhadap ini. Wajib dilal istita'ata bima hunalika, dan memberikan kemampuan kita pada apa yang ada di sana itu. Kita usahakan semaksimal mungkin misalnya. Ya, wajib dilal istita'ata bima hunalika, dan kita berikan kemampuan kita pada apa yang ada di sana. Wa ila ibadatihi al-isyaratu biqaulihi ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan kepada memberi faedahnya itu ada isyarat dengan firman Allah Ta'ala walladzina jahadu fina, dan mereka yang berjihad di jalan kami, bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, niscaya kami akan beri petunjuk mereka ke jalan-jalan kami. Di jalan Allah ditunjuk kita ini dulu usaha itu ya, berusaha, jangan diam aja, dia harus dilawan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dalam apa saya bisa ngaji nih, saya orang begini, orang begini bisa, tapi kamu sungguh-sungguh aja. Dalilnya firman Allah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. ومن طاعات اليقين السكون إلى وعد الله والثقة بضمان الله والإقبال بكل الهمة على الله وترك ما من شأنه أن يشغل عن الله تعالى. ومن ثمرات اليقين, dan setelah daripada buah-buahnya keyakinan itu as-sukun ila wa'dillah, tentram kita kepada janji Allah. Percaya kita yang Allah janjikan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kita percaya, syukur, tenang kita, udah tenang saja. Allah sudah janji bahwa ada makhluk hidup pasti dikasih rezeki. Nah, itu buahnya. Kalau kita yakin, buahnya al-yakin, ya. Wa min thamaratil yakin, dan setelah daripada buah-buah keyakinan itu as-sukun ila wa'dillah, tentram kepada janji Allah, wasifatu bi dhamanillah, dan percaya teguh dengan jaminan Allah, yang Allah jamin terbaik. Yang dijawab kalau Allah muka sama orang kafir, apa dia mampu dibanyakan? Iya. Yang kedua kemarin kedua kita itu minimal namun pun kemudian dimakan, kemudian mengenai tabung dia adalah di Medina, ya, dua,
Jawabnya gimana? Jadi yang ditanyakan itu yang pertama tadi mengenai kalau Allah Ta'ala murka kepada sebagian dari hamba-hambanya yang sudah orang kufar, kenapa kadang-kadang nampaknya mereka itu lebih banyak yang mendapat rezeki lebih bebas. Sebab itu memang kalau di dalam dunia itu mereka masih beroleh rahmat dari Allah Ta'ala. Sebab Nabi kita itu adalah rahmatan lil alamin, bukan rahmat khusus kepada orang-orang yang mukmin saja, tapi kepada seluruh alam yang ada di muka bumi ini mendapat kasih sayang Allah Ta'ala. Di antara petunjuk yang diberikan itu. Nah, jadi kalau orang-orang kafir, mereka itu biasanya mendapatkan satu hal yang tadi, seperti tadi, luar biasa. Namanya istidraj. Istidraj itu uluran pada mereka itu. Jadi semakin mereka itu bisa hidup lebih luas, semakin mereka itu akan terbuat durhaka kepada Allah Ta'ala. Jadi untuk menambahkan dia punya apa itu kedurhakaan. Jadi bukannya semata-mata rahmat yang berisi dengan suatu nikmat, tapi di situ rahmat yang akan mengakibatkan adab untuk dia itu di dunia ya dan dia akan mendapat adab. Jadi kalau orang-orang kafir itu mendapat hal yang demikian namanya istidraj. Dan tentang keimanan dan kemurkaan itu tidak ada kaitannya dengan urusan rezeki. Jadi kalau mempunyai rezeki itu bisa saja Allah boleh tersebut bagi orang-orang yang beriman sebagai cobaan tentunya. Jadi kalau untuk orang-orang kafir sebagai istidraj, tapi kepada orang-orang mukmin kalau dipersulit, Allah yang di situ kita wayakdir Allah Ta'ala memberi keluasan rezeki dan Allah tidak memberi batas rezeki. Kalau kasih keluasan, batas itu menjadi imtihan, diberikan juga apa pikiran sebagai imtihan. Yang dikatakan dalam makalah indah imtihan yukrahul marfu awliman. Di waktu mendapat cobaan, kadang-kadang dipermuliakan manusia, kadang-kadang dihinakan. Jadi banyak rezeki cobaan, kekurangan rezeki juga cobaan. Kalau kita infakkan sebagian harta kita dari Allah, memang diperintah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu zakat. Kalau kita sudah memiliki beberapa harta-harta zakawi yang wajib zakat, itu sampai haul dan nisab tidak wajib keluar. Tapi yang selebihnya daripada zakat, kalau masih banyak, dianjurkan kita infak fisabilillah, sedekah sunnah, begitu. Kita menabung, tidak dilarang. Menabung kalau niatan kita itu supaya kalau kita tidak tabung, nanti mungkin akan dimanfaatkan pada barang yang tidak berguna. Nah, kalau banyak tidak royal, termasuk ke swalayan, buat duit ini juga habis. Kalau kita tabung, kita ambil sebagian untuk apa yang kita perlu. Jadi artinya kita wala tulqu bi aydikum ila tahluka, masalah ini wa anfiqu fi sabilillah. Nafkahkan harta kamu ya Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, jangan kamu lemparkan diri kamu dalam binasaan. Ini namanya wala tulqu itu dikaitkan dengan urusan harta juga. Jadi artinya jangan belanja yang nggak perlu, ya kan? Jadi habis-habisan uang. Jadi menabung nggak dilarang, boleh. Boleh. Wa'itbar bikurhil hikmati Allah, dan kita tampil dengan hakikat hikmah kita adalah Allah. Tampilnya kita itu dengan berkeinginan kita untuk mendapat ridhonya Allah. Nah, penampilan kita itu kepada Allah Ta'ala untuk mendapat ridhonya itu ada ikbar bikurhil hikmah Allah. Wa tarku ma min sya'nihi ayyushdila kita, dan meninggalkan sesuatu yang sebagian daripada kelakuannya itu bahwa membimbangkan kita daripada Allah. Jadi hal-hal yang bikin bimbang kita kepada Allah kita tinggalkan. Seperti pekerjaan-pekerjaan yang tidak memberi manfaat, akan mengurangi ibadat kita, mengurangi ngaji, mengurangi supaya kegiatan-kegiatan yang tidak ada faedahnya, kegiatan catur, kegiatan perampok, kegiatan apa yang tidak ada manfaat tinggal. Sebab itu bakal nanti merugikan kita. Ngantuk, akhirnya kita tidak bisa ngaji, kita tidak bisa sembahyang dan sebagainya. Jadi meninggalkan apa yang setengah daripada keluarnya bahwa kelakuannya bahwa ia membimbangkan dari Allah. Jadi bimbang kita. Pikirin ini, Allah mau, ini mau, ini mau. Ya. Kalau orang sakit itu
kalau sudah sakit pantang-pantang makan dan itu tidak mengenai Enggak, kalau gitu. Sebab kalau bro, pantang itu masuk berobat. Ada perintah. Kata wow ya ibadallah. Fa inna Allah ta'ala lam yunzilja illa wa anzala dawa. Waqad anzala dawa. Kata wow ya ibadallah, berobat kamu. Perintah. Hamba Allah. Fa inna Allah ta'ala lam yunzilja, karena Allah Ta'ala tidak turunkan penyakit illa waqad anzala dawa, dan dia sudah turunkan obat itu. Jadi penyakit yang dikasih itu obatnya di sini. Jadi suruh berobat. Wala tatadawu bi haramin, jangan kamu berobat dengan barang yang haram. Ya, itu yang tidak ada apa-apa. Nah, itu artinya al-himyah itu rasul al-himyah, pantang itu pangkal dari obat-obatan. Yang kita berobat juga obat-obatan kurang bermanfaat. Boleh. tapi kan kalau juga yang Iya betul, Pak. Ya, babi juga. Iya, babi juga. Iya. Jadi artinya itu semuanya tidak ada membeli bekas apa-apa. Cuma orang kita ini kebanyakan takut makan kambing. Padahal kalau lihat di ilmu alam, yang paling berbahaya daging sapi, bukan daging kambing. Daging kambing tidak disebut di dalam kitab-kitab kata bilang. Yang dilarang itu malah daging apa? Daging sapi. Jadi itu tidak ada masalah. Bismillah ada. Asal jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak bukan kambing aja. Yang lain juga mereka 200.000 kan. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhannas butuh. Jangan makan dulu ya. Yang kita makan tidak makan. Yang sering tidak makan. Jadi dia nggak pernah makan daging gitu. Tidak mau makan ya. Jadi apa saja. Tidak apa-apa nggak mau makan daging. Nggak mau makan yang punya apa? Boleh. Cuma nanti dia katanya kalau menurut ilmu tip, kalau 40 hari orang tak makan daging itu akan menimbulkan satu gejala penyakit. Jadi dalam 40 hari itu harus ada sekali makan dagingnya. Gitu. Jadi jarang-jarang makan juga. Atau 40 hari terus menerus makan daging juga berbahaya. Jadi harus ada selingannya. Gitu, ya. Itu menurut ilmu tip, ilmu kedokteran. Kalau ilmu ini ya, ilmu dua macam. Ilmu fikih yaitu untuk apa? Agama, iladian, wa ilmu tib bil abdan. Ilmu tib, ilmu kedokteran untuk badan. Untuk agama ada ilmunya, untuk badan ada ilmunya gitu ya. Jadi Imam Syafi'i yang bilang itu. Ada ilmu ini ya. Ilmu fikih iladian wa ilmu tib bil abdan. Ada faedahnya nggak kalau kita nggak makan? Ya ada aja. Faedah itu ada. Jadi sesuatu yang dijadikan Allah ada hikmahnya. Meninggalkan ada faedah, kadang-kadang kita kerjakan juga ada faedah. Dan faedah itu tidak lazim menurut kaitan benda-benda itu. Jadi mana Allah aja yang kasih. Yang nggak makan yang kasih sehat ada. Ya, yang orang lebih sakit ada. Allah Ta'ala. Ini asbab. Makan itu bukan asbab kan? Ada nggak yang nggak makan hidup? Ada. Tonggek? Betul tonggek? Tonggek makannya apa? Angin. Tonggek. Kenapa? Soalnya orang bingung ketika Nabi Allah lihat tinggal di langit dimakan apa? Kenapa jadi mesti bingung? Itu kan urusan Allah Ta'ala. Itu mau urusan kita aja, urusan bergembung aja gitu. Ya, orang hidup di sana, orang dalam kasih hidup, bagaimana ini bisa? Iya, kenapa jadi mesti jadi? Tempatnya di langit itu luar biasa. Tapi tinggal di langit. Kalau Allah Ta'ala mau kasih, ada restoran kan ada Ashabul Maidah. Ya, kita lihat suratul Maidah di Quran. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i wa turunkan kepada kami hidangan dari langit. Turun hidangan itu diminta oleh Bani Israil. Di situ ada ayam panggang, ada kambing goreng, dan segala macam. Ini mungkin di langit ada restoran Padang. Saya tahu. Jakarta 2. Jadi artinya nggak usah kita pikir yang itu kekuasaan Allah Ta'ala. Itu al-iqbal bi kulli hikmah Allah wa tarku ma syi'a
warruju'i fi kulli halin ilallah, kembali dalam segala hal kepada Allah. Jadi katakan wa ilallahi turja'ul umur, kepada Allah kembali segala perkara. Ya, kalau udah sulit begitu mau gimana? Ya. Kalau saya lagi ada kerutan karena banyak keluarga kadang-kadang terjadi liburan apa gitu karena banyak keluarga. Ada salah seorang cucu saya tanya, Dit, kalau lagi ruwet kayak begini nih, ngadunya kemana? Saya kira mengadu kemana nih? Wa ilallahi turja'ul umur. Udah nanti Allah yang beresin, beres semuanya. Beres. Ya, begitu pulang ke sana beres kan? Wa ilallahi turja'ul umur. Sana mendakwah, sini mendakwah. Kalau doanya minta cepat dulu mana? Biasa sekarang juga. Ya memang kadang-kadang diterima oleh Allah. Kalau memang itu ada masalahnya. Kadang-kadang ditolak Allah karena itu tidak ada masalahnya. Kita kan tahunya begitu, tahunya kita yang enak yang cepat, yang bakal baik yang cepat. Padahal belum tentu yang cepat yang baik. Mungkin yang lambat yang baik. Nah, jadi Allah Ta'ala itu nggak nolongin kita selalu. Kalau yang tepat dikasih memang itu mungkin ada masalahnya. Minta cepat atau segera. Nah, tapi ada yang minta cepat dilambatkan. Nabi Allah Musa minta kebinasaan Fir'aun 40 tahun baru dikabulin. 40 tahun. Kalau itu yang ada masalahnya. Dan supaya berkembang dulu ini gitu ya. Jadi artinya semuanya deh kayak gimana Allah Ta'ala. Karena nggak ada doa yang ditolak. Ya semua doa makbul. Cuman ada kalanya menurut ain yang diminta tepat menurut apa yang kita minta. Ada kalanya ditolakkan bala yang bakal datang. Bertepatan kita baca doa bala datang. Jadi doa kita dipakai buat tolak itu tolak. Tidak ada begitu. Jadi kalau kita kelihatannya kayak nggak diterima, bukan berarti tidak diterima, tapi digunakan ini perkara apa? Ada kalanya disimpan buat di akhirat. Ini orang nggak boleh dikasih di sini. Kalau dikasih di sini, ini nggak ada kemanfaatan buat diri akhirat nanti. Dikasih kekayaan pokoknya, jadi bergajul pokoknya kalau dikasih kaya. Tuhan kasih permintaannya disimpan buat di akhirat. Mungkin dia banyak kesalahan, bakal muflis, bakal bangkrut di akhirat. Nah, sampai akhirat dilihat nanti pahala yang besar yang banyak sebagai pengganti kebergajulan dia dikasih di sana. Nah, jadi kan ya Rabbi saya nggak pernah melakukan pekerjaan yang begini banyak pahalanya ini. Itu bukan pahala amal baik, itu doa kamu yang saya nggak terima di dunia saya simpan di sini bakal kemanfaatan kamu di akhirat. Kamu banyak urusan sama orang, ini bakal bayar-bayarin utang orang. Hasil lebihnya untuk kamu. Nah, jadi makanya kita kalau kita berdoa, kalau umpamanya kita nggak dapati menurut ain yang kita minta, jangan kecewa. Ada itu udah diterima. Nah, cuman ada kalanya yang bertepatan dengan yang kita minta, ada kalanya ditolakkan bala yang datang, ada kalanya disimpan untuk di akhirat. Kalau doa kita lama tuh kebanyakan mungkin yang bilang, ada yang bilang mungkin doanya nggak benar gitu. Kemungkinan juga doanya nggak memenuhi syarat. Kita kalau doa itu kan artinya kalau yang mustajab mesti perutnya jangan ada yang haram-haram, yang syubhat, mesti apa yang halal. Kalau makanan halal itu yang artinya istijabah, tapi juga tidak pasti demikian. Tapi wastifraqut ta'ati ibtigha'i mardatillah, dan mengerahkan kemampuan di dalam menuntut keridhaan Allah, dalam mencari keridhaan Allah. Habisin kemampuan kita gitu, jangan tanggung-tanggung, cari keridhaan Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Kita keridhaan itu Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Jadi di dalam menuntut keridhaan Allah itu habisin kemampuan kita. Jangan tanggung. Yang bakal jadi Allah itu ayo kita. Wa 'alal jumlati fal yaqinu aslun. Wa 'alal jumlah, dan secara ringkasnya maka yakin itu adalah satu pokok. Yakin itu satu pokok. Wasairul maqamati syarifat,
wal akhlaqil mahmudah wal a'malu sholihati min furu'ihi wa thamaratihi. Ya. Nah, semua makom-makom yang mulia itu, kedudukan-kedudukan yang mulia dan akhlak-akhlak yang terpuji, amal-amal yang saleh itu terbilang dari cabang-cabangnya keyakinan. Cabang. Jadi yang pokoknya itu apa? Yakin, ya. Wa thamaratihi, dan itu buah-buahnya. Ya. Wal akhlaqu wal amalu tabi'atun lil yaqini quwwatan wa ruhan wa sihhatan wa saqaman. Dan perangai-perangai yang baik dan amal-amal itu mengikut bagi yakin. Tinggal yakinnya bagaimana? Kita punya amal, kita punya akhlak yang sudah keyakinan. Ya, kuatan dari segi kekuatannya itu yakin, kuat amalnya, kuat akhlaknya. Waduh, segi kelemahannya ngikutin juga. Kalau yakinnya lemah, ya akhlaknya lemah. Wasihatan wasaqaman, dan sehatnya dan sakitnya itu mengikut kepada keyakinan. Ya. Imannya sakit, misalnya dia, itu ikut pada keyakinan. Qala Luqman alaihi salam, la yustaqa'ul amalu illa bil yaqin, wa la ya'malul 'abdu illa bi qadri yaqin. Berkata Luqman al-Hakim alaihi salam, la yustaqa'ul amal, tidaklah dimampukan orang akan beramal illa bil yaqin, dengan yakin. Bisanya mampu orang beramal karena ada keyakinan. Wala ya'malul 'abdu illa bi qadri yaqini, dan tidaklah beramal seorang hamba melainkan dengan kadar yakin. Ya. Wala yaqsuru amaluhu hatta yanqusa yaqin, dan tidak terbataslah oleh amalnya sehingga menjadi kurang oleh keyakinannya. Kalau yakinnya kurang, terbatas. Ikutin yakin. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yaqinu al-iman kulluh. Ya, karena ini bersabda Rasulullah SAW, keyakinan itu adalah keimanan seluruhnya. Wa ahlul imani fil yaqini ala salati darajatin, dan ahli iman di dalam keyakinan ada di atas 3 pangkat. Nah, jadi ada 3 pangkat ini, ya, tentang apa itu derajat keimanan itu dalam soal keyakinan. Mana itu yang 3 itu? Al-ula wa hiya darajatul ashabil yakin, tasdiqul jazimu ma imkanit tashkiki wa tazalzuli law jaa ma yaqtadi wa yu'abbaru anha bil iman. Dan dia itu derajat yang pertama, derajat ashabil yakin. Ini derajatnya ashabul yakin, orang golongan kanan dengan abrar, orang yang baik golongan kanan. Ya. Apa tuh yakinnya dia? At-tasdiqu, membenarkan, dari hati membenarkan. Al-jazimu, yang pasti. Ma'in dari tasdiq, masih mungkin diragukan, masih bisa diraguin, tapi udah mantap sih. Tapi kalau mau diraguin masih apa? Masih bisa, tapi dia nggak ragu. Cuman statusnya dia kalau mau diraguin masih bisa tuh, tapi dia nggak ragu. Kalau ragu dia bukan jazam lagi, tapi dia udah punya jazam, yakin, tapi masih imkan dan tasbih, masih bisa diragukan, gitu. Wat tazalzul, masih bisa digoncangkan. Lau jaa ma yaqtadi, kalau datang barang yang menuntutnya. Nanti ada yang menuntut keraguan, ya ada cobaan-cobaan yang tidak kuat, kan? Nah, karena dia susah, terus dikasih sumbangan-sumbangan bagi keperluan hidupnya, sehingga dia merasa dijasai oleh orang lain sampai bisa berobat, ya. Bisa juga. Tapi tadinya tidak. Kalau datang yang itu masih mungkin tidak tergoda. Nah, itu iman kita nih yang biasa ashabul yamin. Wa yu'abbaru anha bil imani, dan diibaratkan orang, ya, disebutkan orang daripada derajat itu dengan iman. Namanya iman kita belum yakin. Ya, kalau baru segitu. Itu mantap sih, udah persen, tapi masih mungkin bisa diganggu. Nah, dia seperti macam kita ini. Pada fakru ayatullah bukan hampir saja kefakiran itu menjadi kekafiran, ya. Padahal tadinya orang beriman bisa jadi kafir karena kefakiran, karena kesalahan.
Itu yang pertama ilmu, yang terutama ilmu. Jadi walaupun dia susah fakir harta, tapi kalau ilmunya kuat, dia nggak ada berdosa. Ya, tapi kalau nggak ada ilmu, itu akan mudah. Ya, yang terutama ilmu. Jadi katanya orang kalau diberikan harta bisa jadi Kristen misalnya, dikasih supermi, dikasih apa, gitu kan? Itu memang ada kan yang begitu, yang bisa, begitu. Tapi karena dia nggak ada pengetahuannya tentang akidah. Tapi kalau orang yang mantap akidahnya, aku supermi biar betul seperti dia, ya. Jadi kalau itu fakir, yang paling utama fakir ilmu, yang lebih mendekatkan pada kekufuran, bukan fakir harta. Fakir pengetahuan, nggak ada pengetahuan, ada. Ad-darajatul tsaniyatu hiya darajatul muqarrabin. Derajat yang kedua ialah Allah. Ini derajat muqarrabin, orang-orang yang sudah dihampirkan kepada Tuhannya. Istilahul iman al-qalbi, sudah berpengaruh iman di hati ini, mantap, sudah nyantai iman di hatinya, tidak dapat. Wa sabatuhu bihi, dan sudah tetapnya itu iman di dalam hati, hatta la yajuzan naqidu, sehingga tidak harus boleh berlawanannya, sudah nggak bisa terjadi lagi lawanannya, nggak bakal jadi kufur, jadi lawanan iman itu. Balla yatasawwaru wujuduhu, bahkan tidak terdapat adanya perlawanan, fadlan an imkanihi, lebih-lebih daripada mungkin, nggak mungkin, enggak. Harus atau enggak harus menjadi kufur. Ya, kalau mungkin kan masih bisa jadi, bisa enggak. Ini udah nggak bisa, karena udah mantapnya di hati, kekuasaan imannya di hatinya, sehingga dia dapat derajat muqarrabin. Yang disebut hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kebaikannya orang abrar, masih kejahatan orang muqarrabin. Orang abrar udah bagus, tapi lebih muqarrabin masih. Wa fi hadhihi darajati yasirul ghaibu ka'annahu syahadatun. Dan di dalam ini derajat jadilah yang gaib seolah-olah kenyataan. Wa yu'abbaru anha bil yakin, dan diibaratkan orang daripadanya dengan yakin. Orang tersebut yakin mengenai, ya. Ad-darajatus tsalitsatu wa hiya darajatun nabiyyin, ya. Wa kummalu warasatihim minas siddiqin, ay yasirul ghaibu syahadatan wa yu'abbaru anha bil kashfi wal 'iyani. Dan dia derajat yang ketiga ini, derajat nabi-nabi. Wa ummali warasatihim, dan orang-orang yang sempurna daripada ahli warisnya nabi-nabi. Ya, ahli waris. Ya, minas siddiqin, daripada siddiq, para aulia itu. Orang yang benar perkataannya dan benar perbuatannya, siddiq. Sesuai omongannya dan perbuatannya. Apa itu? Ayyasirul ghaibu syahadatan. Oh, jadilah yang gaib itu menjadi bukti. Wa yu'abbaru anha bil kashfi wal 'iyan, dan diibaratkan orang daripadanya dengan kasyaf dan 'iyan. Terbuka hijab dan sudah kenyataan, ya. Wa baina ahli kulli darajatin tafawutun fi darajatihim tafawutun ba'id. Dan di antara ahli tiap-tiap derajat itu ada tafawut di dalam derajat mereka itu, tafawutun ba'idun, tafawut yang jauh, selisihnya jauh sekali derajatnya, ya. Wa kullun fadilun, semuanya fadil, semuanya utama. Tapi wal ba'du afdalu, sebagian lebih utama. Jadi nggak ada yang rendah, semua juga derajat tinggi, tidak. Tapi ada yang lebih tinggi lagi. Wadzalika fadlullahi yutihi man yasha, yang demikian itu adalah karunia Allah, dapat memberikan Allah dan dia siapa yang dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah yang mempunyai karunia yang besar. Terusnya. Wa 'alaika ya akhi bi islahin niyyati wa ikhlasiha wa tafaqqudiha wa
tafakkuri biha qabla dukhuli fil amal. Inilah sebuah pasal. Dan lazim oleh saudaraku dengan membaguskan niat dan mengikhlaskan niat. Wa tafakkuriha, dan memperhatikan niat. Cari-cari itu niat yang terbaik. Wa tafakkuri biha, dan berpikir tentang niat qabla dukhuli fil amal, sebelum masuk di dalam amal. Ya. Dan saya dibuat bilang apa itu? Wa sahihin niyata qabla al-amali wa tibiha maqrunatan bil awal. Wa in tadum hatta balagha akhirah qulta thawaba kamilan fil akhirah. Wa sahihin niyata qabla al-amal. Koreksi dulu niat sebelum amal. Belum masuk koreksi dulu. Fa inna asasul amal. Karena bahwasanya niat itu adalah asas, fondasinya amal. Wal a'malu tabi'atun laha husnan wa qubhan wa sihhatan wa fasadan. Dan segala amal itu mengikut bagi niat. Dari segi baiknya niat, buruknya, sahnya, rusaknya niat, itu ngikutin aja amal itu. Jadi niatnya dulu mesti dikoreksi. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam al-a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya segala amal itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja bagi tiap-tiap seorang itu apa yang dia niatkan. Itu saja. Gimana niat tidak kita? Fa'alaika alla taqula qawlan wa la ta'mala 'amalan wa la ta'zima 'ala amrin illa wa takunu niyyatuka bidzalika taqarruba ila Allahi wa ibtigha'a thawabi alladzi rattabahu subhanahu 'ala al-amri al-manhi min babil minnati wal fadl. Maka lazimkan olehmu bahwa tidak kau mengatakan satu kata dan tidak kau berbuat satu amal dan tidak kau bercita-cita atas satu perkara illa wa takunu niyyatuka bidzalik, melainkan dengan adalah niatku dengan demikian itu at-taqarruba, mendekatkan diri ila Allah. Tujuan kita omongan, kayak perbuatan, kayak azan, apa saja itu niatnya buat mendekatkan diri kepada Allah. Wa ibtigha'a thawabi, dan mencari pahala alladzi rattabahu, yang telah mengatur akan dia oleh Allah SWT alal amril manhi, di atas perkara yang diniatkan, min babil minnati wal fadli, dari bab karunia dan keutamaan dari Allah. Wa'lam annahu la yasluhu at-taqarrubu ila Allah illa bima syara'ahu ala lisan rasulih min al-fara'id wan nawafil. Dan ketahui oleh bahwasanya tidak patut mendekatkan diri kepada Allah, caranya mendekatkan kepada Allah illa bima syara'ahu ala lisan rasul, melainkan dengan apa yang mensyariatkan dia ya Allah di atas lidah rasulnya, minal faraidi wan nawafili, daripada segala fardu dan sunat-sunat. Jadi nggak boleh pakai cara sendiri, ya, nggak pakai karangan sendiri. Itu caranya kita beribadah nggak bisa. Dijumpalitan gitu makanya, seperti orang-orang itu yogi gitu ya, palanya di bawah, kaki di atas, katanya itu cara ibadatnya dia. Itu nggak boleh. Kalau kita orang Islam, kalau yang namanya ibadat ada aturannya, harus mengikuti jalur syariat, gitu ya. Nah, la yasluhu taqarrub, tidak patut tidak mendekatkan diri kepada Allah illa bima syara'ahu ala lisan rasulih, ya, melainkan dengan apa yang Allah syariatkan dia di atas lidah rasulnya. Tidak cukup dengan semedi saja, ya, ada salat, ada apa, ya, eling saja, ya, jalur syariat. Kalau dia dari segi ilmu dunianya udah tinggi, dia karena malu belajar agama, dia belajar sendiri. Ya, tapi kalau urusan agama harus ada pemandu, harus punya dasar ilmunya. Jadi kalau mau disahkan ilmunya mesti ada pemandu, mesti ada guru. Dan nanti kalau dia mengerti dasar-dasarnya boleh lanjut. Tapi di pertama kali mesti ada guru. Dan nanti salah, ucapan juga bisa salah. Apalagi dia belum tahu bahasa Arab, ada ucapan-ucapan bahasa Arab yang ditulis dengan Latin, gitu ya. Nah, seperti dulu yang kejadian sekarang itu mungkin dibikinkan teks oleh orang lain di pidato bicara tentang asabiyah. Asabiyah itu artinya tentang fanatisme. Asabiyah, dia bilang satu sifat ashabiyah. Ashabiyah itu kan
Tidak Asabiyah nggak ada itu. Asabiyah itu karena dia ikutin sendiri. Isinya dia, kalau dia bukan ahli ditanya pada ahlinya yang bikin teks. Ini yang membacanya. Lalu itu ya banyak kesalahan. Jadi hadir terus dia hadlir gitu ya, hadlirin gitu. Itu mesti ada pemandu ya, kalau perlu baca cepat ya, mesti ada yang ngajarin ya. Kalau enggak dia nggak bisa baca dengan baik. Belum lagi nanti tentang kaifiat ruku apa itu ya, dan kadang-kadang ada istilah-istilahnya di dalam hati. Makanya dikatakan dalam satu makalah, malam yakun lahu syai'un fa syai'uhu syaitan. Siapa yang tidak punya guru, gurunya setan. Ya, setan yang bimbing dia. Jadi nyasar itu. Ya, maksudnya malam yang man kana syai'uhu kitabuh fa khata'uhu akthar min sawabuh. Dan pepatah Hadramaut, man kana syai'uhu kitabuh, barang siapa yang gurunya itu kitabnya, fa khata'uhu akthar min sawabuh, dia punya kesalahan lebih banyak daripada benar-benarnya. Ya. Oleh karena itu mesti pakai apa? Pakai pemandu, pakai guru musyafahah. Man ya'khudhul ilma min syaikhin musyafahatan yakun 'anil zayg wa tashih fi harami. Faman yakun akhidan bil ilmi min suhafi fa ilmuhu 'inda ahli ilmi kal adami. Man ya'khudhul ilma min syaikhin musyafahatan. Barang siapa yang mengambil ilmu dari seorang guru secara musyafahah, berhadapan bibir dengan bibir, berhadapan, yakun 'anil zayg wa tashih fi harami, adalah ia daripada keliru, tashih ya, wazayri dan bergelintir di harami dalam pemeliharaan. Jangan bergelintir ya, kalau ada gurunya. Wa may yakun akhidan lil ilmi min suhufi, barang siapa yang mengambil ilmu dari buku-buku saja, fa ilmuhu 'inda ahli ilmi kal adami, maka pengetahuannya di sisi ahli ilmu seperti dia ada, walaupun dia bisa ada. Betul, tapi di kalangan ilmu seperti nggak ada. Ya benar, yang sahkan siapa? Ada yang sahkan? Nah, dia sendiri. Jadi nggak bisa. Jadi kalau ilmu agama mencari guru, ya, yang tasawuf, tidak bisa otodidak, agama tidak bisa. Jadi harus ada bimbingan dulu. Kecuali dulu punya dasarnya kuat, ada ulama, mentalaah kitab, mendalami materi ilmunya itu melalui bacaan-bacaan. Karena dia dikuasai semua ilmu alat dan sebagainya. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang baru-baru mana bisa? Bisa. Waqad tu'athirun niyatus shadiqati fil amril mubah fa yasiru qurbatan. Terkadang berbekas niat yang benar itu di dalam urusan yang mubah. Padahal itu kerjaan mubah, tapi kalau dia niatkan jadi ibadah misalnya. Ya, fa yasiru qurbatan, maka jadilah dia penghampiran diri, ibadah. Barang yang mubah bisa jadi ibadah karena niat. Min haitsu inna lil wasaili uqbal maqasid. Dipandang dari segi bahwa untuk wasilah-wasilah itu dikasih hukum maksud-maksud. Taman yanwi bi aqlihi taqawiyya ala ta'atillah wa bi ityanihi ahlahu at-tasabbuba fi husuli waladin ya'budullah. Jadi orang yang dengan dia niat dengan makannya itu menguatkan harus taat kepada Allah. Itu kan jadi ibadah. Dia makannya, Bismillahirrahmanirrahim, niat makan saya ini supaya kuat ibadah. Supaya sehat, kalau udah sehat ibadah jadi kuat. Ya, kan disebutkan. Lakin idza nawa bi aqlihi huwa bi ta'atillahi lahu ma qad nawa. Lakin idza nawa bi aqlihi huwa bi ta'atillahi lahu ma qad nawa. Tapi jika dia niat dengan makannya itu kuat untuk taat kepada Allah, lahu ma qad nawa, dia dapatkan apa yang dia ya. Wa bi ityanihi ahlahu tasabbuba bi husuli waladin yang belum. Dan dengan menggaulinya ia akan istrinya itu waktu dia mau naik, dia niat tasabbub bi husuli waladin, menyebabkan dapat menghasilkan anak yang dapat menyembah Allah nanti, ibadat juga. Ya, naik perut ibadat. Tapi niatnya betul. Menghasilkan anak yang nantinya bakal ibadat Allah. Jadi ramai ini yang ibadatnya Tuhan banyak seluruhnya. Nah, dengan anak-anak kita dan sebagainya. Jadi kerjaannya kerjaan enak. Tapi kalau diniatin bakal ibadat jadi ibadat. Makan nggak enak.
dan niatnya ibarat jadi ibadah. Wa bi ityanihi ahlahu, dan dengan mendatangkan dia akan keluar dari istrinya at-tasabbubah, menyebabkan fi husul waladin, di dalam menghasilkan anak yang akan menyembah Allah. Wa yushtaratu li sidqin niyati ayyakuna bihal amalu, tapi disyaratkan untuk benarnya niat bahwa adalah dengan niat itu amal, jangan cuma niat doang ya, tapi kudu ada amalnya, ada kerjaannya. Faman yatlubul ilma masalan wa yat'amu anna niyatahu fi tahsilihi ayyamana, tidak, wa ya'lama ayyamana wa yu'allima, tidak. Maka barang siapa yang menuntut ilmu masalah dan dia beranggapan bahwa niatnya dia menghasilkan ilmu itu bahwa ia akan beramal dan akan mengajar, selain dia beramal untuk dirinya, dia akan mengajar yang lain. Fa'in lam yaf'al dzalika 'inda tamakkuni minhu wa niyatuhu ghairu shadiqatin. Maka jika dia tidak berbuat yang demikian di waktu dapat daripadanya, maka niatnya itu tidak benar tandanya. Saya mau dapat ilmu, saya mau amalin, saya mau ngajar. Udah dapat ilmu, ngamalin kagak, ngajar kagak. Nah, itu kan niatnya bohong gitu, nggak benar niatnya ya. Jadi mesti disertai dengan kenyataan itu ya, dibuktikan. Fa'in lam yaf'al dzalika 'inda tamakkuni minhu fa niyatuhu ghairu shadiqatin. Maka jika dia tidak berbuat yang demikian, tidak dapat daripadanya, maka niatnya itu tidak benar. Wa kaman yatlubud dunya wa yaz'umu annahu innama yatlubuha li ajli al-istighna'i 'anil nasi wa tasadduqi 'alal muhtajina wa silatil aqrabin. Seperti orang yang nyari dunia, wakaf dan siang malam, dan dia sangka bahwasanya dia menuntut itu dunia tadi karena terkaya daripada manusia yang akan menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Niatnya begitu, saya tidak mau menggantungkan hidup saya dengan orang lain. Istilah terkaya daripada manusia. Wa tasadduqi 'alal muhtajin, untuk bersedekah kepada orang yang berhajat. Kalau sudah kaya, uang saya banyak, saya mau sedekah sama orang-orang yang berhajat. Wasilatul aqrabin, mengadakan silaturahim kepada kerabat-kerabat. Saya akan berikan bantuan, encing, ponakan, mintonan, saudara, ya. Niatnya itu. Itu fa'il lam yaf'al dzalika 'inda al-qudrati 'alaih, maka jika dia tidak lakukan yang demikian itu waktu dia mampu atasnya, betul sudah berhasil dengan kerjain. Bala athara li niyati, maka tidak ada bekas bagi niatnya. Bohong niatnya itu ya, dan tadinya. Wa niyatu la tu'assiru fil ma'asi syai'an, dan niat itu tidak memberi bekas pada maksiat-maksiat sedikit pun. Kalau baru niat maksiat enggak ditulis ya, tidak memberi bekas. Kama anna at-tathira la athara lahu fi najisil ain, sebagaimana bahwa bersuci itu tidak ada asar baginya pada najis ain. Faman wafaqa insanan ala ghaibati muslimin wa da'a annahu yaqsidu bidzalika idkhala surur ala qalbihi fa huwa ahadul mughtabaini. Faman wafaqa insanan ala ghaibati muslimin, barang siapa yang mufakat kepada manusia di atas menggibahkan seorang Islam. Ada orang Islam dicintai, ada orang cintain teman kita yang Islam sama kita, ya begini begitu, kejahatannya disebutin kita. Wa da'a annahu yaqsidu bidzalika idkhala surur ala qalbihi, dan dia mendakwa bahwasanya dia berbuat begitu dan dengerinnya itu bertujuan dengan demikian memasukkan kegembiraan di atas hatinya. Dia ngomong supaya dia senang, kita timpalin. Nah, saya sih menimpalin aja supaya dia senang gitu. Padahal orang lagi gibah, lagi ceritain orang, kita niat, saya sih nimpalinnya itu membuat senang dia gitu. Kalau suruh pengen dapat pahala, nyenangin orang gitu namanya. Nah, itu ala qalbi bahwa adul muhtabain, dia salah satu daripada dua orang yang gibah, yang dengerin sama juga dengan yang gibah. Jadi nggak bisa tuh diniatin begitu, tapi itu udah maksiat ya. Yang maksiat jangan diniatin, jadi nggak ada asar dalam pahala tuh gitu, menggibarain orang ya. Wa man sakata anil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkari wa da'a annahu nawa bi
sukuti tawaqqi'a an kasri qalbil mubashir fa huwa syarikuhu fil itsmi. Dan barang siapa yang diam daripada memerintahkan dengan yang baik, orang nggak sembahyang didiemin aja, diam aja. Warnai anil munkar, larang di kemungkaran, orang minum arak dia diemin aja. Wada'a annahu nawa bi sukutihi tawaqqi'a an kasri qalbil mubashir. Dan dia mendakwa bahwasanya dia berniat dengan diamnya tadi memelihara daripada memecahkan hati orang yang melakukan. Jangan pecah hatinya, kalau tidak larang itu hatinya pecah. Jangan pecah hatinya, kita diam aja. Bahwa syariku bil ilmi, atau orang itu menjadi sekutunya dia di dalam dosa. Enggak jadi benar itu namanya ya, sekutu di dalam dosa itu, syarik bil ilmi. Wa idza ta'allaqatin niyatul khabithatu bil amali thayyibi afsadathu wa sayyarathu khabithan kaman ya'malu shalihati wa yanwi bidzalika tahsilal mali wal jah. Dan apabila bergantung niat yang buruk dengan amal yang baik, di dalam amal yang baik tidak dengan amal yang buruk, niat yang buruk gimana tuh? Afsadat, merusak niat itu akan amal yang baik. Wa sayyarathu khabithan, dan menjadikan niat itu akan amal yang baik itu jadi buruk. Kaman ya'malu shalihati, seperti orang yang beramal amal yang baik, wa yanwi bidzalika tahsilal mali wal jah, dan dia berniat dengan demikian itu menghasilkan harta dan pengaruh pangkat. Nyari pangkat, nyari harta itu ya. Nah itu juga yang soleh jadi enggak soleh, jadi jahat. Fajtahid ya akhi an takuna niyyatuka fi ta'atika mansuratan ala ibtigha'i wajhillahi ta'ala. Maka bersungguh-sungguhlah saudaraku, bahwa adalah niatmu di dalam taatmu itu terbatas di atas menginginkan keridhaan Allah Ta'ala. Wanwi bima tata'atahu minal mubahati al-isti'anata ala ta'atillahi ta'ala. Dan berniat kalau dengan apa yang kau melakukannya daripada segala yang mubah itu, niatnya isti'anah, mengambil pertolongan atas taat pada Allah Ta'ala. Olahraga boleh aja, mau kemana, ngapain mau olahraga boleh, tapi niatnya untuk isti'anah kalau fadil kita sehat. Kalau sehat ibarat saya kan jadi enak begitu. Karena tuh gitu. Apa yang kita kerjain tentang niatnya. Wa alam annahu yatasawwar ayyajtama ajr amalil wahidi niyatun katsirat. Dan ketahuilah olehmu bahwa bisa terbuat gambar bahwa berhimpun di dalam amal yang satu niatnya banyak, kerjaan yang satu niatnya macam-macam bisa. Wa yakunu lil amili li kulli niyatin thawabun tam. Dan adalah untuk yang melakukannya, untuk tiap-tiap niatnya itu pahala yang sempurna. Dia niatin pekerjaan 2-3 perkara, tiap-tiap satu perkara yang ada pahalanya. Gimana contohnya? Mithaluhu minat ta'ati ayyadwiya bi qira'atil qur'ani munajatallahi ta'ala. Nah, contohnya daripada taat bahwa ia membaca, ia berniat dengan membaca Quran itu munajat kepada Allah. Niat yang merah, audiensi dengan Tuhan. Baca Quran itu niatnya munajat, menghadap kepada Allah. Fa innal qari'a munajat rabbah. Karena orang yang membaca itu bermunajat kepada Tuhan. Wa yastikhraja ulum min al-Qur'an, dan dia niat juga mengeluarkan ilmu-ilmu dari Quran yang terpendam itu, kalau dibaca jadi keluar ilmunya. Ya. Fa innahu ma'dinuha, karena Quran itu adalah pertambangan ilmu-ilmu di dalam itu, galian ilmu-ilmu. Semua ilmu itu sumber. Wa yakwi naf'al mustami'in wa sami'in, dan niat juga memberi manfaat kepada para pendengar. Mendengarkan wasami'in, dan orang yang mendengar ila ghairi dzalika minan niyati shalihatul hasanah. Sehingga selain demikian itu daripada niat-niat yang baik lagi hasanah, yang patut lagi baik. Jadi dapat 3 pahala. 1 pahala mengajak kepada Allah, 2 pahala mengeluarkan ilmu dari Al-Quran, 3 pahala memberi manfaat kepada para pendengar. Itu dan itu. Dapat dengar ya. Wa mithaluhu minal mubahati an tanwiya bil aqli imtithala amri rabbika fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dan
contohnya daripada barang yang mubah, bahwa kau niat dengan makan itu menjunjung perintah Tuhanmu dalam firman-Nya Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu, ada kan? Ya orang yang beriman makan min thayyibati, daripada apa-apa yang enak, dari apa yang kami berikan kepada kamu. Niat jalan perintah Allah, satu dapat makan makanan. Bahkan ia bihit taqawiyah ala ta'atillah, dan kau niat juga dengan makan menguatkan diri untuk taat kepada Allah supaya jadi kuat pada bisa ibadah. Watan niat tasabbuba bistiqradi syukri min khairabik, dan kau niat menyebabkan diri di dalam mengeluarkan rasa syukur daripada kau Tuhan supaya bisa syukur. Kita makan, kita merasa enak, kita syukur. Berapa pahala itu? Satu, kita jalankan perintah suruh makan yang enak. Kedua, niat untuk menguatkan badan. Ketiga, kita mau bisa keluarkan syukur. Kalau makan enak kan syukur. Ini dianjurin kita makan yang enak, thayyibat. Sebab kalau kita makan enak, syukurnya murni, banyak syukurnya. Kalau kita makan opor ayam, semur, alhamdulillahnya murni dulu. Terus makan alhamdulillah. Kalau makan sama cabai doang, sama garam, alhamdulillah juga. Cuman kurang murni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini cabai sama garam ini. Jadi makanya disuruh kan yang enak, supaya rasa syukur kita penuh. Jangan duit banyak dibeli, nggak mau makan yang enak, yang bergizi, ya, terutama yang bergizi. Kita akan mengocok, saya mana bisa syukur, ya, boleh syukur kalau kita punya, tapi kalau nggak punya sih soal. Kalau punya, makan, ya, manfaatkan, ya. Supaya syukurnya murni, betul nggak? Murni nggak syukur kalau dia makan enak? Coba kalau makan enak, ya alhamdulillah juga, alhamdulillahnya kurang mantap, ya. Ya, masih bagus. Kadang-kadang juga enggak. Kalau enggak enak, makan dulunya aja yang udah sedih. Ngeluh, ya. Idh yaqulu subhanahu, karena berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, kulu min rizqi rabbikum washkuru lah, ya. Karena berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, kulu makanlah oleh kamu daripada rezeki Tuhan kamu, washkuru lah, dan bersyukurlah kamu tadi. Taqis ala hadainil mitalaini ma adahuma minat ta'ati wal mubah. Kias olehmu akan ini dua contoh tadi, ya. Contoh makan, ya. Contoh baca Quran. Biasanya yang lain-lain, ya. Atas ini dua bisa baca Quran sama makan itu ma ada rumah barang yang selain daripada keduanya, minat ta'ati wal mubahati, daripada taat dan barang-barang yang mubah. Tastaktir min salihin niyati juhdah, dan berbanyak olehmu daripada kebaikan niat-niat itu semampu, banyakin niat-niat yang baik. Summa inna niyata tutlaqu wa yuradu biha ahadu ma'ayaini. Kemudian bahwa niat itu disebutkan dan dikehendaki dengan dia salah satu dua makna. Niat itu ada dua, disebut untuk dua makna. Apa itu? Al-awwalu anna niyata ibaratun an gharadika alladhi hamalaka alal azmi wal amali wal qawli. Yang pertama, bahwa niat itu sebutan tentang tujuanmu yang membawakan engkau di atas berazam dan beramal dan berkata. Jadi artinya ada satu tujuan kita yang membawa kita untuk azam, bercita kita untuk beramal dan untuk berkata. Wa takunun niyatu bihadzal i'tibari fil aktsari khairan min al-amal. Dan adalah niat dengan i'tibar ini, dengan ukuran ini, pada kebanyakannya lebih baik dari amal nih. Ini niat yang gini. Ya, niatnya lebih bagus dari amal. Ya. In kana khairan, ya. Wa syarran minhu in kana syarran. Jadi, khairan min al-amal in kana khair. Kalau dia baik, adalah dia baik. Wa syarran minhu in kana syarran. Dan kejahatan daripada amal, jika kalau dia jahat, ikutin aja, ya. Faqad qala alaihi
salatu wassalam, niyatul mu'mini khairun min amali. Ya. Sungguhnya bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, niatnya orang mukmin lebih baik dari amalnya. Niatnya lebih baik dari amalnya. Fanzur kaifa khussal mu'minu bi dzikri, siniklah olehmu betapa dikhususkan orang mukmin dengan zikir. Katanya di hadis ada sababul wurudnya, ada sabab gerakannya ini hadis dari Nabi. Dulu Rasulullah pernah mengatakan di sebuah tanah yang tidak ada air, dia bilang sungguh besar pahalanya kalau orang dibikin sumur di tempat ini, katanya. Sayyidina Ali dengar, saya mau bikin, jadinya saya mau bikin. Tapi di antara lain ada orang Yahudi yang udah dengar juga omongan itu. Dia itu begitu dengar, nggak ayam lagi, dia terus gali terus. Dia bikin. Sayyidina Ali datang mau apa? Mau bikin sumur? Wah, dia orang lain, Yahudi. Yahudi orang kafir. Sayyidina Ali orang mukmin, juga baru niat. Nah, itu Nabi bilang, niyatul mu'min khairun min amalihi. Itu domir kembali kepada orang kafir. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya orang kafir. Kita walaupun baru niat, itu udah ada pahala. Orang kafir biar udah kerja, nggak ada pahala. Niyatul mu'min khairun min amalihi. Gitu ceritanya. Kalau diamalkan lebih baik amalnya. Lebih baik. Itu 7 kali. Itu makna yang pertama. Wal makna tsani, makna niat yang kedua. Annan niyata ibaratun an tasdika fi'la syai'i wa azmi ta'ala. Makna yang kedua bahwa niat sebutan tentang tujuanmu memperbuat sesuatu dan cita-cita maknanya. Wa hadhihi niyatu la takunu illa khairan min al-amal. Dan ini niat tidak adalah niat melainkan kebaikan daripada amal. Lakin la yaqul insanu 'inda 'azmihi ala fi'li shay'in min iddarati halatin. Tetapi tidak sunyi manusia daripadanya ketika bercita-citanya itu di atas membuat sesuatu daripada salah satu dari 3 keadaan. Memang ini tidak sunyi manusia itu dari azamnya atas 3 hal. Apa itu 3 hal yang maksud? Al-ula ayya'zima wa ya'mala. Yang pertama dia cita-cita dan betul-betul dikerjain. Ada yang gitu kan? Dia cita-citakan dan betul-betul dia kerjakan. Wasaniyatu ayya'zima wa la ya'mala ma'al kubra. Yang kedua dia azam sih cita-cita, tapi dia nggak kerjain sekuasa. Udah bisa dia nggak kerjain. Ada yang begitu. Ya. Wa hukmu hadhil halati wallati qablaha qad qudiya mubayyan. Dan hukumnya ini keadaan dan yang sebelumnya sudah didapatkan hal keadaan itu dan dijelaskan ini. Kalau dia azam doang, ya, dan dia beramal itu dijelas, saya setuju. Tapi kalau dia berazam, tapi dia nggak amal itu waktu dia puasa, nah itu kan dia dapat niat saja, kan? Bima ruya Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, pada apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, innallaha katabal hasanati wa sayyi'at. Allah telah tetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Tsumma bayyana dzalika biqaulihi. Kemudian Nabi jelaskan yang demikian itu dengan firman-Nya. Wa man hamma bi hasanatin falam ya'mal. Atau barang siapa yang bercita-cita dengan kebaikan maka tidak dikerjakannya. Kata Allahu indahu hasanatan. Menuliskan ya niatnya itu oleh Allah di sisi dia satu kebaikan. Nah, milakan sempurna. Wa in hamma biha fa'amila. Maka jika dia bercita-cita dengan amal tadi, maka kebaikan tadi maka dikerjakannya.